generator video dingin juga nggak apa-apa. Misal kita pakai single linkage, jadi yang nearest neighbor. Terus untuk intervalnya pakai Euclidean distance. Terus abis itu karena dia tadi datanya kan skala datanya beda ya, jadi kita di standar aja pakai z-score bisa, pakai range atau range min 1 sampai 1 bisa 0,1, tapi biasanya pakai z-score atau standarisasi by variabelnya. Terus abis itu di continue, terus sudah kita klik OK. Nah, di hierarchical cluster itu sebenarnya cuma gini aja sih. Ya, misal jadi dendrogram itu kan karena kita aglomeratif, jadi dari banyak ke sedikit, dari banyak ke sedikit pengerucutan. Kalau misalnya divisif itu dari sedikit, dari satu ke banyak. Jadi sebenarnya sama aja sih, kalau dari kiri ke kanan ini berarti aglomeratif, kalau dari kanan ke kiri itu divisif. Jadi kalau misalnya klasternya ada dua, berarti kita lihat gini guys, ini kan ada garis vertikal. Nah kalau dua tuh berarti DKI itu klaster 1, dan sisanya itu tuh klaster 2. Jadi kita lihat dari ini panjang garis horizontalnya, kita melihat dari garis horizontalnya. Enggak nggak? Nangkep nggak? Ya kan? Nah kalau misalnya 3 berarti kita lihat kan ini yang paling apa namanya? Yang paling horizontal, yang paling panjang itu kan tetap di DKI ya. Untuk yang ketiga itu berarti kita ke kiri lagi, terus kita mati lagi dari sini. Oh yang ketiga itu yang ini. Nah, berarti untuk klaster 1 itu bisa DKI, klaster 2 itu Maluku, klaster 3 itu sisanya yang buset gitu. Itu cara bacanya. Terus dia itu nanti jalan di situ. Misalnya ini nanti 4, 5 dan segala macamnya. Yang di contoh tulisnya itu sudah bacanya jelasnya gampang, jadi tinggal dilihat aja itu panjangnya yang mana gitu. Ya kan? Memang nggak tahu ya, kan nggak apa. Ini sekarang belajar. Bisa tahu ya. Udah, nggak apa. Itu nanti pembelajaran aja kayak gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya udah selesai sih. Kalau hierarchical tuh kan output yang mau diharapin kan dendrogram. Tapi dari dendrogram ini kan untuk bantuan cluster yang optimal tuh kan kita nggak bisa langsung ya. Jadi kita butuh bantuan dari Python untuk ngitung pseudo f-nya. Nah, untuk ngitung pseudo f-nya itu pertama kita kan ini import library dulu. Ini buat masukin data dari Google Drive. Terus habis itu ini tuh buat hierarchical clustering ya. Ini tuh import library-nya. Jadi sebenarnya kalian tinggal aja sih, tinggal apa namanya? Tinggal run aja, sama nyesuaiin sama itunya kalian, drive-nya kalian. Jadi ini aku bacain ya. Jadi sebenarnya di sini itu juga ngeran klasternya, hierarchical clusternya. Jadi X ini itu kita import data, terus ini labeling, itu kita ngomong labelsnya. Jadi ini untuk ngomongin gini, tak run aja ya. Nah, jadi gini, di sini pun aku juga ngeluarin dendrogramnya. Jadi kalau bacanya tuh gini, X numerik ini kita ambil kolom numeriknya aja. Jadi provinsinya tadi gak kita masukin. Standarisasi data, ini karena tadi skala datanya kan beragam, jadi di standarisasi dulu. Terus ini untuk model hierarchical clusteringnya. Jadi kita pakai linkage. Ini adalah data dari numeriknya. Metodenya itu bisa single, bisa complete, bisa word. Jadi nanti kalian searching aja. Kalian maunya apa? Biasanya pakai single atau complete sih. Terus habis itu ini untuk yang ini itu untuk bentuk dendrogramnya. Nah, baru dari ini kita ke evaluasi clusteringnya di sini. Pakai pseudo F. Jadi di sini itu kan pseudo F itu SS, pakai SSSS kan pokoknya. SST, SSW lah. Di
Di sini tuh udah otomatis ngitung gitu, kalian nanti tinggal run aja. Nah di sini juga udah ada penentuan optimalnya. Terus habis itu ini ada plot pseudo f-nya juga. Jadi dari sini kalau misal kita ngelihat plot pseudo f itu kalau udah diajarin kan sama Budina ya, harusnya aku lupa juga sih. Jadi pseudo f itu pseudo f itu habis naik terus turun terus nggak naik signifikan, berarti itu tuh klaster yang optimal. Contohnya gimana? Misal ini sih sabar, aku nggak mau memikir ini. Kita buka PPT-nya Budi landai ya, misalnya landai, terus ini kan naiknya kan kayak nukik naik gitu kan. Terus habis itu dia turun, terus dia naik, tapi dia naiknya tuh bukan yang naik senaik itu gitu. Jadi itu adalah klaster klaster optimalnya. Dan memang kalau misalnya semakin ke kanan kan berarti klasternya semakin banyak. Itu memang pseudo f-nya tuh nilainya akan semakin besar karena kan variansinya akan semakin besar gitu loh. Jadi perbedaannya itu kan nggak terlalu besar gitu. Jadi gitu. Jadi kalau di sini ini udah ada ngomongnya nggak ya? Ini tuh di sini tuh kelihatannya itu 2 gini. Karena dia yang paling tinggi, terus dia turun kan, terus naik, tapi naiknya nggak lebih 2 gitu. Pokoknya ini 2 kan ya? Atau ini ya, saya coba run. Nah ini, yang ini aja deh. Iya, yang optimal 2. Sebentar, hapus dulu yang ini. Nah ini deh, dari sini. Nah dari sini kan kelihatan nih. Jadi ini pakai pseudo, ini juga pakai silhouette score. Kalau pseudo tadi kan ngeliat dari grafiknya juga. Kalau silhouette score itu dari nilainya. Pokoknya kalau misalnya nilai silhouette score-nya itu tinggi, berarti itu tuh yang bagus atau yang paling bagus kayak gitu. Dari sini, dari gambarnya pseudo F ini berarti kan yang paling tinggi 2, terus dia turun, terus itu dia naik turun, tapi naiknya kan nggak sesignifikan itu ya ketimbang 2. Jadi disimpulin itu untuk pseudo F klaster yang optimal tuh 2. Untuk silhouette score di sini kan dikeluarin juga, ditampilin nilai klaster per klasternya. Itu yang paling tinggi kan yang 2. Jadi bisa disimpulin bahwa jumlah klaster yang optimal itu 2. Ini untuk grafik silhouette score-nya. Itu. Sebenarnya untuk hierarchical clustering itu cukup sampai situ aja. Gampang kan sebenarnya, tinggal klik run, selesai. Apa ini? Ya, udah aman atau ada yang mau nanya? Yang mana yang hilang? Bacaan. Jadi sebenarnya untuk evaluasi clustering itu kan ada banyak. Di sini aku kasih contohnya pseudo F sama siluet. Jadi kalau pseudo F itu kalau misal kita baca dari sini, kalau bacanya dari sini itu kan ini landai ya, terus ini naik. Habis naik ini kayak nukik, ini tuh naik gitu. Habis itu dia turun. Tapi naiknya dia tuh nggak signifikan gitu, nggak maksudnya. Naiknya itu nggak naik gitu. Ini kan rada landai timbang yang sebelumnya. Jadi bisa disimpulin kalau di sini itu klasternya itu yang terbaik 7. Kalau di sini, kalau dari gambar ini ya. Tapi kenapa kok yang semakin ke kanan ketika klasternya semakin tinggi jumlahnya, semakin besar, kenapa nilainya besar? Ya karena perbedaannya kan semakin kecil gitu, makanya nilainya dia semakin gede. Dan itu nggak apa-apa, tapi yang dipilih itu tetap yang ini, yang 7, karena itu tadi gitu. Kalau misal dari data yang ini sebenarnya udah kelihatan banget kalau ini tuh 2 karena dia paling tinggi, terus dia turun, terus dia naik, tapi habis itu gak jelas, jadi naik, jadi 2. Tapi sebenarnya ini tuh langsung bisa keluar gitu kok nilainya guys, dari ininya. Ini ada ininya dulu. Nanti ini
tampilin aja di itunya, di apa namanya, di lampirannya. Jadi cluster yang terbaik itu yang kenaikannya langsung tertinggi gitu. Iya, kenaikan tertinggi, terus turun, terus naik tapi nggak senaik itu. Nggak. Iya enggak. Iya, oke. Nah, kalau nanti yang nggak tanya Mas Bel. Enggak. Udah kayak gitu sebenarnya di hierarkikal tuh itu aja. Jadi tinggal pencet-pencet di sininya itu bisa langsung. Tapi ini belum tahu evaluasi matriksnya tuh kalau di SPSS. Tapi kalau lewat Python Google Colab ini itu bisa ngitung evaluasi matriksnya juga. Dengan ini kalau aku contohinnya pakai pseudo sama siluet. Kalau siluet itu paling gampang, kalau misalnya nilainya paling tinggi berarti ya itu gitu. Kalau pseudo itu kita harus menganalisis grafiknya. Tapi kalau siluet mau menganalisis grafiknya pun juga nggak apa-apa, kayak gitu. Ya, ini hierarchical clustering tuh udah selesai sampai situ. Nah, untuk non hierarchical clustering itu kan Budina ngajarinnya pakai k-means. Nah, kalau pakai k-means itu kan kita harus menentukan k-optimalnya dulu sih. Maksudnya biar kita ngerannya itu gampang gitu. Jadi kita harus nentuin k-optimalnya dulu. Nah, di sini itu udah ada. Aku juga udah kasihin. Jadi caranya, ya ini import library ini penting. Ini inisialisasi, ini kayak misalnya ini ngasih vektor kosong gitu. Ini ngasih tempat untuk yang di bawah-bawahnya nanti. Ini nge-define k-nya. Jadi ini untuk variasi k-nya. N-nya ini juga, N-nya adalah X scale-nya. Terus ini rumus SST. Terus ini ngelooping k-means-nya supaya nanti dapat semua model dari variasi K dari range dari cluster 2 sampai cluster 11. Tapi nanti munculnya cuma sampai 10 karena emang dia ngebacanya itu cuma sampai 10. Terus ini untuk perhitungan silhouette score-nya cuma pakai kayak gini. Ini perhitungan pseudo F-nya. Terus abis itu ini sintaks untuk keluarin cetak hasilnya. Ini cluster optimal terus hasil. Coba kita run. Sebenarnya udah sama aja sih. Cuman ini buat k-means ya. Nah, bedanya yang k-means yang non hierarchical sama hierarchical itu, kalau hierarchical itu di sininya nih. Di pemodelannya. Jadi di pemodelannya dia itu cuman pakai ini aja, linkage aja. Tapi kalau k-means dia tuh pakai package k-means. Terus habis itu dia juga modelingnya pakai k-means juga kayak gitu. Nah, ini random state itu kayak biar dia nggak berubah-berubah karena dia kan kalau di run berkali-kali dia akan berubah gitu. Jadi di random state ini 0. Terus dari sini keluar hasilnya, ini silhouette score-nya segini, pseudo F-nya segini. Dari sini didapat optimal atau k-optimalnya adalah 3 dengan nilainya segini. Terus ini adalah grafik siluetnya. Terus ini grafik pseudo F-nya. Ini kelihatan banget kan? Kalau ini yang 3 ini yang paling bagus soalnya kayak naik terus turun tapi nggak pernah naik signifikan. Kayak gitu. Udah sebenarnya ini udah. Jadi kan kita dapat bahwa k-optimalnya adalah 3. Habis itu kita balik lagi ke SPSS. Di SPSS itu caranya adalah analyze, classify, k-means cluster, masukin variabelnya, variablesnya di sini, variable case-nya ini, terus number of clusternya itu 3. Terus abis itu metodenya iterate and classify, ini nggak usah. Iterate-nya 100 misalnya, semakin banyak iterasinya semakin bagus. Terus continue, save-nya nggak usah, coba nggak usah dulu ya. Optionnya diklik initial, ANOVA sama cluster information for each case. Missing values-nya exclude case list wise, continue. Terus oke. Nah di sini itu nanti muncul dari ininya, ini klasternya dari Aceh itu masuk ke klaster 1, terus ini itu masuk ke klaster 2, DKI itu 3, ini itu bisa dilihat dari sininya. Terus ini final clusternya
bisa dilihat bahwa kalau misalnya yang klaster 1 itu tuh yang masuk provinsi yang masuk di bagian klaster 1 itu tuh AHL-nya tuh mendekati segini, ada di mendekati di angka 66,97, terus AHP-nya segini kayak gitu ngomongnya. Terus ini nggak usah. Nah dari sini itu bisa signifikansi, karena ini signifikan semua ya. Di sini sebenarnya kalian tinggal baca aja. Ini tuh punya asdos tahunnya Mbak Afni. Nah ini ada bacaannya, ada cara-caranya, bisa dilihat dari sini. Ini final clusternya, dilihat klaster 1 ternyata rata-ratanya semua lebih besar ketimbang klaster 2. Mungkin dari sini juga bisa dijelasin bahwa yang klaster 3 lebih gede ketimbang klaster 21. Jadi ini klaster 3 lebih gede, terus klaster yang kedua klaster 2, yang ke-1 klaster 1, kayak gitu-gitu. Nanti dijelasinnya kayak gitu. Terus ini jumlah anggota tiap klasternya, berarti dilihatnya ini. Jadi di klaster 1 itu ada 11 provinsi yang masuk, di klaster 2 ada 22 provinsi, di klaster 3 ada 1. Nah, nanti mungkin bisa dijelasin kan yang di klaster 3 tadi yang masuk misal ya cuma DKI kan. Terus kita bisa kasih alasan kenapa sih kok DKI ini paling beda sama provinsi-provinsi lain. Mungkin kan jelas ya DKI karena dia ibu negara. Jadi dia kan pasti untuk segala model infrastruktur dan lain-lainnya pasti lebih maju dan segala macam. Itu nanti bisa dilihat dari situ, bisa dicuap-cuap, dijelasin. Terus habis itu ini untuk melihat karakteristiknya. Ini buat tambahan aja sih sebenarnya. Ini jadi caranya ini analyze, statistik deskriptif, explore, terus ini masukin. Ini kayaknya non-need. Terus tip and trick. Coba ya, kita coba aja. Analyze, statistik, explore. Terus habis itu kita masukin table case-nya ini, statistiknya, ini jadi plotnya, histogram, misal kita mau munculin histogram, option, bootstrap, nggak usah. Oke, coba ya. Nah, terus itu kan muncul ininya, kayak gini-gininya. Nanti kalian bisa jelasin gitu. Berdasarkan variabelnya sih. Kalau berdasarkan klasternya, masukin klaster number ke off case ke faktor anomaly. Ini untuk ANOVA-nya kayak gini. ANOVA bisa melihat variabel yang signifikan. Nah, kayak gini. Udah sih, sebenarnya gitu doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Gampang kan? Gampang kan? Bisa ya? Udah. Kalau udah kita selesai. Wah. Atau mau bahas kuis? Kirim jawabannya aja, Mbak. GPT aja. GPT. Soalnya saja tidak ada. Nah itu soalnya dari Sonia? Iya. Oh iya. Makasih infonya. Yaudah, dia mau ditanyain atau cukup? Oh iya, caranya biasa aja. Jadi ya bisa kok langsung. Jadi kalian klik ininya, misal gini. Klik SMP. Oh iya. Habis ini selesai. Tinggal diklik aja. Terus habis itu yang perlu disesuaikan mungkin di bagian ini import datanya. Nanti kalian searching aja gimana caranya. Harusnya gampang kok. Misal nih, aku mau masukin ya, ini bukan ini.
Jadi bukan di sini nih, ini aku ya. Soalnya aku juga baru pakai Google Colab. Biasanya aku pakainya juga ada yang misalnya aku mau pakainya dari sini Kak, ada nggak? Bukan. Data aku mana ya? Konsistensi ADF, praktikum 6, terus yang data company itu copy paste aja. Terus habis itu masukin sini. Terus ini jangan lupa dikasih petik 1. Udah deh, selesai, bisa di-run. Gitu. Nah, selesai deh. Jadi tinggal masukin aja. Udah sih gitu. Mungkin dari laporannya ada yang mau ditanyain. Laporannya mana ya? 4. Ini aja deh. Sel dong, Mbak. Nih. Bagi dong. Ini enggak, ini yang uji KMO dan segala macam ini salah ya. Oh. Gak usah pakai KMO sama backtest. Ini yaudah tinggal gini aja. Jadi kalau Budina tuh kemarin nyuruhnya hierarchical sama non hierarchical. Jadi ada dua-duanya. Jadi ya udah sih. Ini dimasukin, jangan lupa eksplorasi data selalu. Kalau mau masukin hasil Euclid distance boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, disingkirin aja. Terus ini aku pakai Embedded Linkage. Terus ini evaluasi klasternya, aku waktu itu pakai sudo F. Terus yaudah, ini di interpretasiinnya cuman gitu doang sih interpretasinya ya. Terus ini non hierarchical, jumlah klaster optimalnya dulu dicari kan. Terus habis itu ini nggak usah hiraukan. Terus habis itu dimasuk ke sini, final cluster itu dijelasin gimana ANOVA-nya, gimana jumlah masing-masing. Udah sih gitu doang, clustering gampang ya kan. Kalian ada PCA nggak ada kan? Apa itu, Mbak? Nggak ada. Principal Component Analysis Jelasin, nggak Mbak. ada. Oke, itu nanti di Datmin, insya Allah dijelasinnya ya. Udah sih, K-means juga nanti ada di Datmin. Udah, sebenarnya udah gitu toh. Datanya ini data apa? Datanya, maksudnya data apa? Oh, BPS. Kalian mau pakai data BPS bisa. Mostly sih BPS ya. Terus kalau misal data iris bisa. Pokoknya data-data yang kalian ngomong aja di Kaggle gitu. Data clustering banyak kok. Setauku sih banyak ya. Gak harus misalnya kalian mau, kan kalau aku kan ada ngomongnya ada provinsi gitu ya. Gak harus ada itunya kok. Misalnya kayak data ke ini masuk cluster ini gitu aja juga nggak apa-apa. Ini banyak loh. Atau ke dataset loh, ada 2000. No, sama banyak sekali. Banyak kok, tinggal pilih aja. Gitu. Udah, ada yang mau ditanyain lagi? Untuk yang apa? Jadi kalau jadi kan habis di ini ya, mana ya? Habis di eksplorasi data kayak biasa aja. Terus ini pre-processing data, kalau misalnya tadi datanya dia skalanya beda. Kalau misalnya mau ngitung ini ya, hitung ininya. Tapi tetap bisa kalian cantumin aja sih standarisasi data. Enggak ya? Jadi pre-processing data itu ketika skala datanya itu beda. Jadi itu distandarisasi. Gitu. Terus habis itu masuk ke clustering. Nah, masuk ke clustering kan dijadiin dua, ada hierarchical, ada non hierarchical. Kalau hierarchical itu pertama-tama mungkin kalau aku sih ngitung Euclidean distance-nya dulu. Kalau misal ini tuh hasil dari perhitungan Excel. Kalau secara langsung tuh aku waktu itu belum nemu. Jadi aku ngitungnya manual pakai Excel. Aku masukin datanya. Gitu. Insya ya. Bagi rumusnya. Apa? Bagi rumusnya. Kan rumusnya Euclidean distance kan SQRT bla bla. Akar sigma itu loh. Kan gampang. Ya kan? Ada, temen-temen ada.
Kayak gitu. Nggak capek. Enggak, kan tinggal di titik. Tuh. Enggak kok ini kan tinggal pakai Excel. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aku ada yang punya API juga. Terus ini complete linkage. Ya ini aku pakai complete linkage buat hierarchical-nya. Bisa pakai single, bisa pakai average atau lainnya, menyesuaikan. Gitu aja sih. Kalau clustering masih gampang sih. Insya Allah ya. Bisa. Iya, nanti kirim yang di itu ya, OneDrive-nya itu ya. Kalau nggak ditambahin Udah. Ini pokoknya kalau ini itu ujinya ini salah ya. Uji KMO sama Bartlett itu salah. Ini cuma tambahan waktu itu masih nggak ngerti apa-apa. Ya, ini jangan ini hapus. Udah sih, gitu aja Sumber sih. GPT, Mbak. Hah? GPT ya, GPT. Kalian GPT itu gak apa-apa tapi harus tahu gitu maknanya itu apa, gimana cara analisisnya, kayak gitu sih menurut aku. Udah sih, apa lagi? Udah kan selesai. Terus ini aku nggak ngerti cara buktinya. Nanti kan gimana caranya. Udah deh, selesai deh. Kalau kesimpulannya itu berarti kita tuh ngapain ya dari hasil itu? Apakah mengelompokkan klasternya, menjelaskannya atau gimana? Jadi kalau di aku itu tuh gini, sebenarnya ini juga kayak udah jelas sih. Jadi intinya tuh terbentuk berapa klaster yang optimal. Nah di masing-masing klaster tuh yang masuk itu berapa. Misalnya kayak berapa jumlah per klasternya, kayak gitu aja sih. Kalau misal kamu tulis semuanya klasternya mungkin kalau sampai 34 kan ditulis semua juga akan memungkinkan. Terus ya udah ngomong aja. Terus klaster terbaik itu berdasarkan apa? Itu tadi nilai F-score sama silhouette score, ini juga ada argumentor gitu. Terus kalau misal hasil tadi kan hierarchical sama non hierarchical kan beda ya hasil cluster optimalnya, itu tuh nggak apa-apa karena ini pendekatan sama asumsinya berbeda dalam pengelompokan datanya gitu. Kasih aja gitu. Ada lagi ini sih ya, ini sih selesai. Pokoknya ini salah saya ambil tak ada sih ya. Udah gitu doang sebenarnya. Ada yang mau ditanyain lagi atau udah cukup? Jangan lupa presensi ya. Mbak, maunya Mbak data yang Arima ya?